Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Mr. T. Nah, di video yang kedua ini saya akan melanjutkan pembahasan pada video yang pertama. Kalau di video yang pertama kita membahas tentang membuat kalimat dengan to be, di video yang kedua ini kita membuat kalimat dengan menggunakan verb. Nah, buat teman-teman yang belum melihat video yang pertama, silahkan cek dulu video yang pertama dan linknya akan saya sediakan di deskripsi. Dan buat yang sudah melihat video yang pertama, kita akan melanjutkan materi yang kedua. Oke, tidak usah panjang lebar, langsung saja kita cek the video. Oke, pada video yang kedua ini kita akan membahas bagaimana cara membuat kalimat dengan menggunakan verb. Jika di video yang pertama menggunakan to be, sekarang kita menggunakan verb. Nah, karena cara membuat kalimat dengan menggunakan verb ini untuk subjek tunggal dan jamak berbeda, jadi kita akan membahas yang mudah dulu, yaitu menggunakan subjek jamak. Apa saja sih subjek jamak itu? Oke, untuk subjek jamak yaitu I, you, they, we, dan benda atau orang yang lebih dari satu. Nah, di sini predikatnya kita menggunakan verb. Jadi susunan kalimatnya nanti hanya cukup subjek plus verb. Kita di sini tidak membahas to be karena predikat yang kita pakai adalah verb. Diingat ya, dalam membuat kalimat to be dan verb kita harus memilih salah satu. Karena kita menggunakan verb, jadi kita tidak perlu menggunakan to be. Oke, contoh dalam kalimatnya. Ya, susunan kalimat verb. Subjeknya adalah I, you, they, we, dan subjek jamak. Susunan kalimatnya seperti biasa pasti ada positif, negatif dan tanya. Di sini kita bahas yang positif dulu. Nah, dalam bentuk positif yaitu subjek plus verb langsung. Ingat tidak menggunakan to be ya, langsung subjek plus verb. Contoh, mereka belajar. Mereka bahasa Inggrisnya they, belajar bahasa Inggrisnya study. Jadi bahasa Inggris atau kalimat bahasa Inggris dari mereka belajar adalah they study. Dah, itu aja cukup. Jadi kalau mau menambahkan objek silahkan. Contoh, mereka belajar matematika. Ya tinggal menambah they study mathematics. Oke, insyaallah jelas ya. Lanjut ke bentuk negatif. Dalam bentuk negatif, kita hanya perlu menambahkan do not di antara subjek dan verb. Hanya menambahkan do not. Saya kira nggak sulit ya. Contoh langsung ke kalimat they study. Negatifnya menjadi they do not study. Nah, tinggal menambahkan do not di antara subjek dan verb. Oke, mudah ya. Lanjut ke bentuk tanya. Nah, di bentuk tanya ini kita hanya perlu memindahkan posisi do ke depan subjek. Memindahkan posisi do di depan subjek. Nah, dari they do not study, kalau bentuk tanyanya menjadi do they study. Nah, coba diperhatikan dulu ya, dipahami dulu. Apakah masih bingung atau tidak? Silahkan diulangi videonya. Nah, pertanyaannya sama seperti yang di materi to be. Terus posisi not-nya bagaimana? Nah, sama seperti di to be. Not bisa ikut do ke depan atau tetap hanya do yang pindah dan not tetap. Jadi kalau ada not hanya berbeda arti. Kalau do
do they study, apakah mereka belajar? Tapi kalau do not they study atau do they not study, apakah mereka tidak belajar? Oke, tolong dipahami dulu. Bisa diulang lagi penjelasannya. Setelah itu, kalau sudah paham, kita lanjut untuk latihan soal. Oh ya, sebelum masuk ke latihan soal, ada sedikit catatan. Untuk subjek I, khusus subjek I ya, jika kita menggunakan subjek I, maka di bentuk tanya I berubah menjadi you. Karena logikanya tidak mungkin kita tanya diri sendiri. Tapi ini hanya untuk bahasa tulis. Jika untuk conversation, percakapan, itu terserah ya, tergantung dari percakapan. Jadi sesuai dengan konteksnya saja. Lanjut ke latihan. Nah, di sini ada 10 soal dalam bahasa Indonesia. Silahkan di bahasa Inggriskan ke bentuk positif dulu, setelah itu ke bentuk negatif. Oke, seperti biasa, kalau ingin mengerjakan silahkan di pause dulu videonya. Setelah selesai mengerjakan, dilanjut untuk mengoreksi apakah jawaban kalian sudah benar atau masih ada yang salah. Oke, silahkan di pause dulu videonya untuk mengerjakan. Oke, saya kira cukup. Yuk kita cocokkan bersama. Yang pertama, saya berenang. Bentuk positifnya I swim. Cukup simpel ya. I swim. Nah, untuk nomor 2 sampai nomor 10 silahkan dicek selanjutnya. We play. They sleep. You stand. Jack and Donna go home. I read the novel. John and Diane come late. You watch a movie. You call John. They do the assignment. Nah, sekarang lanjut ke bentuk negatif. Tadi sudah dikerjakan sekalian apa belum? Kalau belum, silahkan di pause dulu videonya. Setelah selesai, silahkan dilanjutkan lagi videonya untuk mengoreksi jawaban kalian. Oke, untuk bentuk negatifnya kita cek yang pertama dari I swim. Bentuk negatifnya menjadi I do not swim. Tinggal menambahkan do not di antara subjek dan verb. Saya kira mudah ya. Langsung saja ke nomor 2 sampai 10. We play menjadi we do not play. They sleep menjadi they do not sleep. You stand menjadi you do not stand. Jack and Donna go home. Jack and Donna do not go home. I read novel menjadi I do not read novel. John and Diane come late. John and Diane do not come late. You watch a movie. You do not watch a movie. You call John. You do not call John. They do the assignment menjadi they do not do the assignment. Oke, saya kira mudah ya. Nah, untuk nomor 10 di bentuk negatifnya, kenapa ada do not dan diikuti do lagi. Nah, di sini perlu diperhatikan do not, do di depan not ini fungsinya hanya sebagai kata kerja bantu, tidak memiliki arti. Adapun artinya dengan not adalah tidak atau bukan. Dan do yang kedua ini artinya mengerjakan. Di sini do fungsinya sebagai kata kerja penuh, yaitu verb, mempunyai arti. Sedangkan do not artinya tidak atau bukan. Jadi do mempunyai dua fungsi, menjadi auxiliary verb atau verb itu sendiri.
Oke, jadi jangan bingung kok ada do 2 ya. Oke, lanjut ke latihan soal bentuk interrogatif. Nah, di sini sudah ada bentuk positif dan negatifnya. Lanjut kita ke bentuk interrogatif. Oke, I swim, I do not swim. Terus bentuk interrogatifnya gimana? Silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Oke, langsung kita bahas ya. Oke, I swim, I do not swim. Bentuk interrogatifnya adalah do you swim? Nah, ini biasanya yang salah. Kenapa dari I do not swim jadi do you? Nah, diingat jika subjek I di bentuk negatifnya kita menggunakan you, bukan I. Dari I do not swim menjadi do you swim? Selain subjek I tetap tidak berubah. Oke. Untuk nomor 2, nomor sampai nomor 10 silahkan dicek. We play, we do not play menjadi do we play? Lanjut. They sleep, they do not sleep, do they sleep? Oke. Nomor selanjutnya silahkan dicek. Jika ada kesalahan silahkan dibetulkan dan dipahami lagi penjelasannya. Oke, langsung ke bentuk verb untuk subjek tunggal. Apa saja subjek tunggal? Subjek tunggal yang kita gunakan adalah she, he, it, atau subjek tunggal biasanya orang atau benda satu. Nah, bentuknya subjek plus verb. Nah, di sini berbeda dengan kalimat verb jamak ya. Kalau subjek jamak hanya verb, tapi kalau di tunggal kita perlu menambahkan s atau es. Contoh, dia perempuan berenang. Dia perempuan. She berenang, swim. Nah, di sini kita perlu menambahkan s. Nah, kapan kita perlu menggunakan s, kapan kita menambahkan es, materi tersebut akan saya jelaskan setelah bentuk positif, negatif, dan tanyanya. Sekarang kita lanjut ke bentuk tanya terlebih dahulu. Bentuk tanyanya adalah subject does not verb. Nah, jika di jamak kita menggunakan do, di tunggal kita menggunakan does. Dan verbnya tambahan s dan es hilang. Ya, lanjut, dinegatifkan. She swims. Negatifnya menjadi she does not swim. Nah, diingat does not swim, bukan swims. S-nya hilang. Jadi tambahan s atau es hanya pada kalimat positif. Bentuk tanyanya bagaimana? Sama dengan subjek jamak, does dipindah ke depan subjek. Dari she does not swim menjadi does she swim. Nah, adapun not bisa ikut ke depan atau tetap. Oke, saya kira mudah. Kita langsung saja. Sebelum soal, di sini akan saya terangkan kapan kita menggunakan tambahan s, kapan kita menggunakan tambahan es. Nah, kita fokus hanya untuk penambahan es. Penambahan es hanya digunakan pada kata yang berakhiran huruf sofi. Nah, sofi di sini itu hanya istilah. Lebih jelasnya kita bahas untuk s. S di sini maksud saya adalah akhiran huruf yang berdesis. Berdesis itu biasanya akhirannya ss, sh, tch atau x. Nah, contoh wash menjadi washes, box menjadi boxes, watch menjadi watches.
Di sini kita hanya fokus untuk tambahan es. Untuk huruf S maksudnya adalah yang akhiran berdesis. Diingat, kata yang berakhiran SS, SH, TCH, dan X itu ditambahi ES. Yang kedua berakhiran O. Kata yang berakhiran O kalau di verb itu kalau nggak salah hanya do sama go. Nah, itu kita tambahi ES. Do menjadi does, go menjadi goes. Selanjutnya F. Benda atau verb yang berakhiran F, cara menambahkannya adalah merubah F menjadi V baru ditambahkan ES. Contoh, live menjadi lives, live menjadi lives. Jadi tidak tetap F, tapi F dirubah dulu menjadi V baru ditambahkan ES. Lanjut, akhiran Y. Nah, kata yang berakhiran Y tapi ada tambahan, ada konsonan di depan Y. Contoh, fly berakhiran Y, depannya L. L adalah konsonan. Nah, itu baru kita tambahi ES. Caranya Y diubah menjadi I baru ditambahkan ES. Dari fly menjadi flies, cry menjadi cries. Nah, pertanyaannya, terus kalau di depan Y adalah vokal bagaimana? Nah, itu berarti menggunakan S. Contoh, play, Y depannya ada vokal A, jadi ditambahkan S bukan ES. Oke, saya kira cukup mudah ya untuk difahami. Oke, lanjut ke latihan soal. Nah, di sini ada 10 soal lagi. Coba diubah ke bentuk positif dan negatif. Diingat, biasanya yang lupa adalah penambahan S atau ES. Sekalian untuk bentuk negatif ya. Diingat, kalau bentuk negatif verb S-nya atau ES-nya hilang. Kalau di positif kita menambahkan S atau ES, di bentuk negatif S dan ES-nya hilang. Oke, silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Pause videonya, dikerjakan. Setelah selesai, lanjutkan videonya untuk cek sama-sama. Oke, kita bahas ya. Dia berenang. Nah, tadi sudah jadi contoh di depan. She swims. Nomor 2 sampai 10 silahkan dicek. She plays. He sleeps. He stands. Jack goes home. Rennie reads the novel. Diane comes on time. He watches a movie. Donnie calls John. Tony washes the car. Oke, mungkin yang sedikit bingung adalah penambahan S, kapan menambahkan ES. Oke, nggak apa-apa jika ada sedikit salah, bisa diulangi lagi untuk videonya untuk lebih memahami materinya. Lanjut ke bentuk negatif. Dari she swims menjadi she does not swim. Ingat, S-nya hilang. Biasanya untuk penambahan S itu lupa. Swims, bukan she does not swims, tapi swim. Swims salah ya, diingat. Penambahan S sama ES hanya di positif. Oke, untuk nomor 2 sampai nomor 10. She does not play. He does not sleep. He does not stand, dan seterusnya. Silakan dicek kerjaannya masing-masing. Oke, jika ada yang masih salah tidak apa-apa.
namanya belajar pasti melakukan kesalahan, tapi kita harus belajar memperbaikinya. Oke, lanjut ke bentuk interrogatif. Nah, di sini sudah ada positif, ada negatif. Bentuk interrogatifnya diingat bagaimana caranya? Silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Oke, kita bahas. Diingat caranya hanya memindah posisi does ke depan subjek. Dari she swims, she does not swim, menjadi does she swim? Oke, mudah kan? Lanjut nomor 2 sampai 10. Does she play? Does he sleep? Does he stand? Does Jack go home? Does Rennie read the novel? Does Diane come on time? Does he watch movie? Does Tony call John? Does Tony wash the car? Oke, coba dipahami lagi. Jika sudah betul semua, berarti kalian luar biasa. Karena di materi ini biasanya sering lupa penambahan S atau ES, terus menghilangkan S ketika di negatif dan tanya. Itu adalah kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan. Tapi saya kira ini tidak terlalu sulit dan teman-teman pasti bisa. Oke, saya kira cukup untuk materi pada video ini. Untuk selanjutnya kita akan masih membahas keterangan waktu dan penjelasan tentang present. Jadi present akan saya bagi menjadi 3 video. Yang pertama menggunakan kalimat menggunakan to be, yang kedua menggunakan verb, dan yang ketiga adalah pendalaman tentang present tense itu sendiri. Oke, untuk teman-teman silahkan latihan lagi untuk menggunakan to be, bagaimana kita menggunakan to be, kapan kita menggunakan verb untuk lebih jelas. Oke, saya kira cukup untuk video kali ini. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.